Silakan. Selamat malam Ibu Dr. Nurul Febrianti, SPD, MPD yang saya hormati sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi ini. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Elsyana Biang dengan saya sendiri, yang kedua Gustina Imas Komalasari, yang ketiga Kurnia Amrawati, yang keempat Monica Juliene Umar, yang kelima Natalino Risaldi Dagapesa, dan yang ketujuh yang terakhir Niken Wulan Kinanti. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting, yaitu dampak korupsi terhadap Hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting, yaitu dampak korupsi Pertamina bagi sebagian anak muda. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan pemahaman yang lebih baik mengenai topik yang kami bahas, sehingga kita semua dapat lebih menyadari dan memahami dampak korupsi Pertamina terhadap generasi muda. Sekarang mari kita mulai dengan penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Kakak Adi. Silakan. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Berikut adalah kronologi terjadinya kasus korupsi pada Pertamina. Pada tahun 2011, Indonesia menghadapi potensi krisis gas, sehingga PT Pertamina mencari alternatif impor LNG atau liquefied natural gas yang terjadi pada tahun 2009 sampai tahun 2014. Pengadaan LNG dilakukan saat Karen Agustiawan yang menjabat sebagai Dirut Pertamina. Kontrak jangka panjang ditandatangani tanpa prosedur persetujuan internal yang sah. Next. Adanya dugaan terjadinya penyimpangan impor minyak dan produk kilang dilakukan oleh anak perusahaan seperti PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patraniaga. Seperti BBM berkualitas rendah dijual dengan harga yang tinggi, sehingga merugikan negara dan seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Monik. Silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan beberapa tersangka. Pada 25 Februari 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 7 tersangka yang terlibat dalam korupsi Pertamina, yaitu yang pertama ada Rifa Siahan atau berinisial RS sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kedua ada SDS atau singkatan dari Sani Dinar Saifuddin sebagai Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Ketiga ada AP atau singkatan dari Agus Purwono sebagai VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Yang keempat ada YF yang berinisial YF, singkatan dari Yoki Firnandi sebagai penjabat di PT Pertamina International Shipping. Kelima ada MKAN atau Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa atau singkatan dari Muhammad Keri Adrianto Riza. Dan yang ketujuh ada GRJ atau singkatan dari Gading Ramadan Jodo sebagai Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Pertamina Terminal Merak. Lalu pada tanggal 26 Februari
2025, Kejaksaan Agung kembali menetapkan dua tersangka tambahan, yaitu ada Edward Corney sebagai VP Trading Operation Pertamina Patraniaga, dan yang kedelapan ada Maya Kusmaya sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga. Terima kasih. Baik, materi ketiga akan dibacakan oleh Kak Bustina, silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan masalah utama dari korupsi Pertamina. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada 4 poin masalah utamanya. 1. Kontrak pembelian LNG dilakukan tanpa studi kelayakan dan kajian kebutuhan gas jangka panjang. Lalu yang kedua, prediksi krisis gas ternyata tidak terjadi, sehingga LNG yang dibeli tidak terserap. Ketiga, LNG dijual kembali dengan harga rugi yang menimbulkan kerugian besar bagi negara. Dan yang terakhir, keempat, total kerugian diperkirakan mencapai 193,7 triliun. Terima kasih. Baik, materi yang keempat akan dibacakan oleh Kandigen, silakan. Oke, jadi untuk selanjutnya ada unsur korupsi. Yang pertama ada penyalahgunaan wewenang. Kewenangan Rifa sebagai Direktur Pertamina ini digunakan untuk mengambil keputusan sepihak, yang mana keputusan ini tuh hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan melanggar prinsip tata kelola korporasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen kontrak pengadaan minyak yang di dalamnya tidak ada tanda tangan dari komisaris. Yang kedua, adanya laporan BPK yang menyebutkan bahwa tidak ada audit internal untuk transaksi. Yang kedua, melanggar prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. Rifa sebagai direktur juga tidak melakukan kajian resiko dan mengabaikan prinsip value for money, yang padahal transaksi ini itu jelas melibatkan keuangan negara. Sebelumnya, tim resiko Pertamina juga sudah memberikan rekomendasi namun diabaikan. Yang ketiga, diduga adanya kepentingan pribadi atau kelompok dalam pengambilan keputusan. Nah, di dalam ini mengandung unsur hukum juga dalam pasal 12B tentang gratifikasi dan pasal 5 tentang tentang suap Undang-Undang Tipikor. Keputusan Rifa juga diduga tidak objektif dan dipengaruhi oleh imbalan seperti fee, komisi, dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan Financial Intelligence Unit PPATK tentang adanya dana yang masuk ke rekening Rifa dan adanya transaksi ke perusahaan perantara tanpa adanya kontrak yang jelas. Dan bahwa ada kesaksian tentang intervensi dalam pemilihan vendor. Terima kasih. Baik, untuk materi yang kelima akan disampaikan oleh Kak Imas, silakan. Baik, terima kasih. Untuk atas kesempatannya. Untuk selanjutnya status hukum, Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tahun 2024. Kasus ini menyoroti kurangnya transparansi dalam BUMN strategis yang ketat terhadap pengelolaan energi nasional. Perkembangan hukum saat ini yaitu statusnya tepatnya di 2024, kasus sudah memasuki tahap proses hukum sebagai terdakwa.
KPK menjeratnya dengan pasal-pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara hingga ratusan juta dolar. Menurut pandangan orang lain terkait terhadap perilaku yang dilakukan oleh PT Pertamina ini, beberapa orang merasa kecewa dan merasa dibohongi terkait oplosan bahan bakar karena bahan bakarnya supaya motor dan kendaraannya mereka lebih enak atau mesinnya tuh lebih nyaman. Dan Baik, yang terakhir kesimpulan akan dibacakan oleh Kakak Ambar, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesimpulan untuk semuanya yaitu kasus korupsi yang terjadi di tubuh PT Pertamina, khususnya terkait pengadaan LNG atau Liquefied Natural Gas, menjadi contoh nyata lemahnya tata kelola dalam badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor strategis. Kasus ini mencuat karena keputusan pembelian LNG jangka panjang dilakukan oleh mantan Direktur Utama Pertamina, yaitu Karen Agustiawan, tanpa melalui prosedur internal yang sah seperti studi kelayakan maupun persetujuan resmi dari Dewan Direksi dan Komisaris. Akibatnya, dari keputusan sepihak ini, negara mengalami kerugian besar hingga mencapai 193,7 triliun karena LNG yang dibeli tidak terserap dan akhirnya dijual kembali dengan harga yang lebih rendah. Jadi masalah utama yang disorot yaitu mencakup penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prinsip kehati-hatian, serta indikasi adanya kepentingan pribadi atau kelompok dalam pengambilan keputusan. Unsur-unsur korupsi dalam kasus ini yaitu melibatkan tidak hanya satu individu, tetapi jajaran pejabat tinggi dari beberapa anak perusahaan Pertamina, seperti PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patraniaga, serta beberapa pihak swasta sebagai perantara atau broker. Proses hukum telah berjalan dengan penetapan sejumlah tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, termasuk Karen Agustiawan yang mulai disidangkan pada tahun 2024. Ini menyoroti perlunya penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan BUMN, terutama di sektor energi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dampak dari korupsi ini sangat luas, termasuk berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, dalamnya potensi subsidi untuk rakyat, serta menurunnya moral generasi muda terhadap integritas pejabat publik. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan mencakup penegakan hukum yang tegas, transparansi BUMN melalui publikasi terbuka, edukasi anti korupsi sejak dini, pengawasan eksternal yang kuat, serta pemisahan antara kepentingan bisnis dan politik. Sekian, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilakan waktu dan kesempatannya. Baik, Saya mau bertanya. Ya, saya persilakan buat Kakak Harley untuk bertanya. Saya Harley, selaku mahasiswa hukum di Unggul. Saya mau bertanya, apa yang membuat kasus korupsi di BUMN seperti Pertamina sulit terdeteksi lebih awal? Apakah sistem internalnya lemah atau ada faktor lain? Sekian, terima kasih. Baik Kak, terima kasih untuk pertanyaannya. Kepada teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan waktu dan kesempatannya. Saya mau nanya Kak. Ya. Saya Siti Nurlita Ramadhani dari jurusan Ilmu Hukum. Saya mau tanya, jika teman-teman menjadi pejabat di Pertamina atau BUMN lainnya, langkah apa yang akan teman-teman ambil untuk mencegah korupsi dari dalam? Itu saja. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya.
Untuk menjawabnya, mari kita dengarkan pendapat dari teman-teman satu persatu. Langsung saja dimulai dari Kakak Adi. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, apa yang membuat kasus korupsi di BUMN seperti Pertamina sulit terdeteksi lebih awal? Apakah sistem internalnya lemah atau ada faktor lain? Silakan kepada Kakak Adi, saya persilakan jawab. Oke, baik, terima kasih. Jadi menurut saya salah satu penyebab korupsi di Pertamina sulit terdeteksi itu adalah kurangnya transparansi. Banyak juga informasi penting seperti anggaran proyek atau laporan pengadaan yang tidak terbuka ke publik, sehingga ini membuat masyarakat dan lembaga pengawas kesulitan untuk ikut mengawasi. Menurut saya begitu. Yang teman yang lain ada menjawab, silakan. Baik Kakak Adi, terima kasih untuk pendapatnya. Sekarang yang kedua, mari kita mendengarkan pendapat dari Kak Monik, silakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Jika saya menyimpulkan bahwa ada pengawasan internal di BUMN seperti Pertamina sekarang sepertinya masih lemah, dan pengawasan internal ini pun sering kali berasal dari kalangan yang sama dengan penjabat yang diawasi, sehingga buat untuk korupsi atau konflik-konflik kepentingan itu sangat rawan, dan inilah yang membuat pelanggaran itu bisa lolos tanpa adanya tindakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita mendengarkan pendapat dari Kakak Agustina, silakan Kak, pendapatnya gimana mengenai pertanyaan tadi? Izin, boleh ulang kembali tentang pertanyaan tadi? Oh baik Kak, apa yang membuat kasus korupsi di BUMN seperti Pertamina sulit terdeteksi lebih awal? Apakah sistem internalnya lemah atau ada faktor lain? Itu Kak pertanyaannya, silakan menjawab. Baik, menurut saya dari kasus ini sering terhambat karena banyaknya pihak-pihak yang membantu untuk menutupinya. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas pendapatnya. Sekarang mari kita mendengar pendapat dari Kakak Niken, silakan. Yang faktor lainnya itu mungkin tidak karena tidak adanya perlindungan yang kuat bagi whistleblower. Banyak orang tahu ada korupsi tapi takut melapor karena bisa kehilangan pekerjaan atau dikucilkan. Harusnya ada sistem perlindungan pelapor yang tegas juga sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Niken atas pendapatnya. Sekarang berikutnya pendapat dari Kakak Imas, silakan. Baik, kalau menurut saya dari sisi audit itu perlu diawasi lagi ya, karena sekarang ini juga auditnya itu masih sistemnya independen, masih pihak-pihak yang terdekat aja yang tahu audit tersebut. Harusnya ada pihak luar yang netral dan rutin mengaudit seluruh kegiatan keuangan atau proyek yang terjadi di PT Pertamina ini. Terima kasih Kak atas pendapatnya. Baik, untuk yang terakhir mari kita mendengarkan pendapat dari Kakak Ambar. Silakan Kak Ambar. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya juga menyoroti soal intervensi politik di beberapa kasus. Posisi strategis diisi oleh orang yang punya kedekatan politik, jadi ini bisa juga melemahkan profesionalisme dan membuka ruang untuk praktik tidak jujur ya. Segitu sih pendapat saya. Baik teman-teman, terima kasih atas pendapatnya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi,
Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi yang lebih fokus ke solusi. Pertanyaannya, jika kalian menjadi penjabat di Pertamina atau BUMN lainnya, langkah apa yang akan kalian ambil untuk mencegah korupsi dari dalam? Langsung saja, mari kita mulai mendengarkan pendapat dari Kakak Ambar. Silakan Kak Ambar. Oke, pendapat saya pribadi yaitu kalau saya menjadi pejabat di BUMN, langkah pertama yang saya ambil adalah membentuk sistem pelaporan yang aman dan anonim. Ini penting agar semua pegawai bisa menyampaikan kecurigaan tanpa takut diintimidasi. Terima kasih. Terima kasih Kak atas pendapatnya. Baik, untuk yang kedua saya persilakan buat Kakak Imas untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Kalau saya sih akan menolak gratifikasi dalam bentuk apapun, sekecil apapun, karena korupsi sering dimulai dari pemberian kecil nih, yang menurut mereka tuh itu biasa. Tapi kalau pimpinan tegas, pegawai lain juga, apalagi kalau misalkan yang ngelakuin itu pimpinan tegas, pasti pegawainya juga akan ikut seperti pimpinannya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Imas atas pendapatnya. Sekarang kita lanjut ke Kakak Niken. Silakan Kak, bagaimana pendapatnya Kakak? Oke, jadi mungkin langkahnya itu bisa menerapkan audit yang ketat dan terbuka. Setiap proyek dan pengadaan barang harus diaudit oleh lembaga independen dan hasil auditnya dipublikasikan agar masyarakat itu tahu dan percaya. Terima kasih. Baik Kak Niken, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kita serahkan ke Kakak Gustrina. Silakan Kak, pendapatnya gimana mengenai pertanyaan tadi? Oke, jadi menurut saya kalau misalnya saya menjadi salah satu anggota di sana, saya akan pendapat saya hampir sama seperti Kak Ambar, akan membuat apa ya? Tina gimana pendapatnya? Atau mungkin ada kendala jaringan? Mohon maaf, sepertinya Kak Agustina sedang tidak ada jaringan ya. Mari kita lanjut ke pendapat Kakak Monik. Silahkan Kak Monik. Baiklah, saya akan melanjutkan. Jika saya menjadi penjabat di Pertamina, langkah yang akan saya ambil untuk mencegah korupsi dari dalam yaitu saya akan berusaha mengadakan pelatihan anti korupsi secara rutin untuk seluruh pegawai dan selalu menekankan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan lain sebagainya, dan terus disosialisasikan di setiap waktu. Terima kasih. Baik, yang terakhir mari kita mendengarkan pendapat dari Kakak Adi. Silakan Kak Adi. Kalau seandainya saya menjadi pejabat pada PT Pertamina, ya saya ingin menciptakan budaya kerja yang bersih. Artinya harus memberikan penghargaan pada pegawai jujur dan berani menolak suap. Kita harus bangga pada kejujuran, bukan hanya pada target atau keuntungan. Mungkin dengan begitu para pegawai bisa lebih semangat dan berkompeten dengan pemikiran yang positif dan tindakan yang positif juga. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan yang sudah menjawab. Jadi kesimpulan dari jawaban dari teman-teman tadi, kesimpulan yang pertanyaan nomor 1 yaitu kasus korupsi di BUMN seperti Pertamina itu sulit terdeteksi lebih awal karena lemahnya transparansi, pengawasan internal yang tidak independen, budaya kerja yang permisif, minimnya
perlindungan bagi pelapor, kurangnya audit eksternal yang netral, serta adanya intervensi politik dalam penempatan jabatan. Untuk kesimpulan pertanyaan yang nomor 2 tadi, untuk mencegah korupsi dari dalam perlu dibangun sistem pelapor yang aman, menolak segala bentuk gratifikasi, menerapkan audit terbuka dan independen, melakukan rotasi jabatan secara berkala, mengadakan pelatihan anti korupsi, serta membangun budaya kerja yang menghargai integrasi dan kejujuran. Demikianlah presentasi kami mengenai dampak korupsi Pertamina terhadap sebagian anak muda. Kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan memicu diskusi yang konstruktif. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dan mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih, selamat malam.